dikalikan bobot, nilai akhirnya pun ketemu. Jadi nanti yang praktek pengukuran kinerja sih kita tidak mempelajari terlalu teknis ya sampai teknik perhitungannya, tapi nanti kita pelajari konsep-konsepnya saja. Jadi minggu depan pertemuan berikutnya ya kita praktek pengukuran kinerja, nanti saya yang menjelaskan. Waktunya 60 menit ya. Jadi pertemuan ke-7 waktunya 60 menit. Jadi yang 40 menit buat kuis yang serentak itu. Kemudian di pertemuan ke-7 juga nanti kan dulu ada RPS yang mengenai ini ya, Emonef Bappenas sama Sakip ya. Dulu kan saya neranginnya sebentar saja ya, sekilas saja. Jadi mungkin kalau masih ada waktu, saya juga akan melanjutkan menjelaskan mengenai Emonef Bappenas dan Sakip. Tapi yang penting sih nanti yang di praktek pengukuran kinerja saya akan menjelaskan konsep-konsep pengukurannya seperti apa. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini jadi seperti biasa ya, presentasi dari waktunya sampai presentasinya sampai pukul 8:30 ya. Diusahakan sampai 8:30 presentasinya sudah selesai. Tadi sih saya lihat slide-nya ada 74 ya, 74. Nanti mungkin diuraikan secara singkat saja. Satu slide mungkin maksimal 1 menit lah, maksimal ya 1 menit. Jadi ada waktu kita untuk tanya jawab ya, diskusi. Jadi teman-teman nanti, jadi harap semua di pas pertemuan yang kita presentasi ataupun enggak yang presentasi, nanti teman-teman harap semua pernah ini ya, pernah aktif ya, baik itu mengajukan pertanyaan atau jadi saya catat semua itu. Nanti yang aktif saya jamin nilainya bagus lah, minimal B gitu. Saya sih kasih bonus saja. Nanti jadi teman-teman tinggal mencari nilai kelebihannya untuk mendapat. Ini nilainya apa aja sih ranknya teman-teman kalau boleh tahu? Masih ada A-, B+ gitu ya? Masih ada, Pak. Ya, nanti saya harap sih mungkin dari saya mungkin minimal B lah untuk teman-teman. Jadi kalau hadir semua, kemudian tugas ngumpulin, kemudian aktif ya, minimal 1 kali mengajukan pertanyaan lah atau tanggapan, saya kasih minimal B. Nanti tinggal teman-teman mengejar untuk nilai dapat B+, A- atau A di kuis ataupun di UTS atau UAS. Jadi seperti itu. Ya, gitu ya teman-temannya ya. Untuk selanjutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok 5, kelompoknya Fahri, Hasbi, Halim, Lia, dan Rahma untuk mempresentasikan materi mengenai KFR. Silakan Fahri dan kawan-kawan. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah lihat? Udah, tinggal di slideshow ya, biar tampilannya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mohon izin untuk mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal regional dari Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Kelompok kami anggotanya ada Fahri, Hasbi, Halim, Lia, dan saya sendiri Rahma. Ada 8 bagian yang akan kami uraikan. Yang pertama adalah mengenai sasaran pembangunan dan tantangan daerah di Nusa Tenggara Timur.
Jadi untuk tujuan dan sasaran pembangunan di Nusa Tenggara Timur itu dituangkan dalam RPJMD dan RKPD. Bahwa seperti yang sudah kita tahu bahwa RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah dan RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah. Untuk RPJMD Nusa Tenggara Timur tahun 2018 sampai 2023 itu memiliki visi NTT baik bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan cita-cita NTT yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan RKPD di mana RKPD ini untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dapat tercapai dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tahun 2020 ini NTT itu mengangkat tema peningkatan kualitas SDM melalui akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi berbasis masyarakat. Untuk tantangan daerah, pembangunan di Provinsi NTT itu hingga tahun 2020 cukup baik jika dilihat dari berbagai berbagai indikator. Namun demikian harus diakui bahwa dengan keterbatasan dan karakteristik wilayah NTT, belum semua indikator itu menunjukkan hasil yang maksimal. Di antaranya adalah dari sisi ekonomi, sosial kependudukan, geografis wilayah, dan juga akibat adanya dampak pandemi COVID tahun ini. Untuk tantangan yang pertama, yaitu tantangan ekonomi daerah. Karena NTT itu merupakan daerah yang sumber daya alamnya beragam, menjadikan Nusa Tenggara Timur itu memiliki banyak sekali potensi untuk meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Sehingga kinerja ekonomi NTT tahun 2018 hingga 2019 itu cenderung meningkat, seperti tabel PDRB NTT di slideshow ini. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID, ekonomi NTT itu terkontraksi dan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, apa saja sebabnya? Ada 4 sebabnya, diantaranya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi yang cukup tajam disebabkan karena implementasi kebijakan physical distancing yang mengakibatkan penurunan produktivitas kinerja pekerja yang berbasis upah. Yang kedua adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Ini berdampak karena pemotongan dana dari transfer pusat itu mengalami pemotongan kurang lebih sekitar 10-21%. Yang ketiga adalah karena investasi atau perubahan inventory. Hal ini terjadi karena mengalami kontraksi. Karena para pengusaha itu memilih sikap hati-hati atau wait and see, dan diikuti pula dengan pelemahan investor asing. Dan yang terakhir adalah net impor luar negeri dan antar daerah. Ini mengalami kontraksi karena menurunnya kunjungan wisatawan asing serta kegiatan ekspor-impor sebagai pembatasan akses untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Kemudian dari sosial kependudukan itu ada tantangan pembangunan daerah, di mana NTT masih memiliki masalah di kesejahteraan masyarakat dan tingginya angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya dari sisi geografis wilayah, karena secara topografi NTT itu berbentuk bukit-bukit, pegunungan, dan dataran-dataran yang sempit. Selain itu, NTT juga masuk dalam Sirkum Pasifik yang dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Ini menyebabkan NTT itu sebagai daerah yang rawan bencana kekeringan dan kerawanan pangan. Berdasarkan kondisi geografis ini, pembangunan daerah terkait konektivitas antar daerah dan terkait mata pencaharian masyarakat itu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah NTT. Dan yang terakhir adalah akibat dampak COVID yang tentunya berpengaruh pada perekonomian Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.
Baik, Saya akan berikutnya. Oke, baik berikutnya mengenai perkembangan dan analisis regional ekonomi regional untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Next. Oke, jadi di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai indikator ekonomi makro fundamental yang terdiri dari PDRB, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Kemudian ada pokok bahasan kedua mengenai indikator kesejahteraan yang bisa diukur dari indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, rasio Gini, dan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran dan nilai tukar nelayan. Kemudian yang ketiga mengenai efektivitas kebijakan makroekonomi dan pembangunan regional. Next. Jadi yang pertama mengenai indikator ekonomi makro fundamental. Jadi indikator seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, terdapat 4 indikator. Yang pertama PDRB. Jadi pada PDRB ini perekonomian Nusa Tenggara Timur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku HDHB pada tahun 2020 tercatat sebesar 106,51 triliun dan atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai 68,81 triliun. Jadi PDRB ini bisa kita lihat dari sisi laju pertumbuhan ekonominya, nominal PDRB yang terdiri dari sisi permintaan dan penawaran. Kemudian ada pendapatan per kapita yang mengalami penurunan 32,01%, di mana pendapatan per kapita hanya 40,1 juta di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 sebelumnya itu mencapai 59,1 juta. Kemudian mengenai suku bunga, jadi di Provinsi NTT penurunan suku bunga acuan diikuti oleh penurunan suku bunga dasar kredit oleh perbankan sebanyak 2 kali di tahun 2020, yaitu sebesar 0,1% dan 0,05%. Untuk sektor mikro itu diturunkan 0,5% dan 0,25% di sektor real. Jadi keputusan menurunkan suku bunga acuan ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terkena terdampak pandemi. Kemudian masih rendahnya perkiraan inflasi, jadi inflasinya dianalisis masih dalam rentang terkendali. Kemudian stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Kemudian indikator berikutnya yakni ada inflasi. Jadi inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencapai 0,61%. Jadi masih di bawah inflasi nasional yang mencapai 1,68%. Kemudian ada nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup dalam terhadap dolar AS hingga mencapai level terendahnya sebesar 16,825 dari sebelumnya berada pada kisaran 13,700 rupiah per US dollar. Next. Setelah indikator ekonomi makro, kita selanjutnya bisa melihat dari indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan yang pertama ada indeks pembangunan manusia. Jadi pada grafik tersebut kita bisa melihat indeks pembangunan NTT itu sebesar 65,19. Jadi IPM-nya turun pada tahun 2020 ini turun sebesar 0,06. Jadi karena imbas pandemi COVID-19 telah mengakhiri tren peningkatan IPM NTT dalam 10 tahun terakhir. Jadi walaupun turun sebesar 0,06%, IPM pada NTT ini masih lebih besar dari IPM nasional yang mencapai minus 0,03%. Jadi menurut komponen bentuknya, penurunan IPM disebabkan oleh penurunan komponen pengeluaran per kapita per tahun sebesar minus 2,2%. Jadi berdasarkan IPM ini bisa menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian dari IPM ini kita bisa menganalisis jika IPM-nya di bawah 60 maka tergolong rendah, apabila rentang 60 sampai 70 maka IPM-nya sedang, dan apabila IPM-nya 70 sampai 80
maka dikategorikan tinggi, dan apabila IPM-nya di atas 80 maka dikategorikan sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita melihat IPM NTT di sini sebesar 65,19, jadi indeks pembangunan manusianya masih dikategorikan sedang. Next. Kemudian tingkat kemiskinan, jadi secara gradual angka kemiskinan di NTT berhasil diturunkan setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,39% per tahun sampai dengan tahun 2019. Namun demikian, dampak adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah kembali menambah jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2020 di NTT. Jadi pada posisi September 2020, jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 1,1 juta penduduk atau meningkat 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada September 2020, diantaranya pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga karena terjadinya kondisi ini menyebabkan terkontraksinya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB sebagai akibat adanya penurunan penghasilan. Next. Kemudian ada tingkat ketimpangan secara nasional. Ketimpangan pendapatan di NTT masih di bawah rata-rata nasional. Nilai rasio Gininya tercatat masih berada di bawah nasional yang mencapai 0,385. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan NTT masih menjadi yang terendah di wilayah Bali Nusra, di mana provinsi NTB menjadi yang tertinggi dengan Gini rasio sebesar 0,386 dan Provinsi Bali dengan nilai koefisien sebesar 0,369. Jadi jika dibandingkan dengan provinsi tetangganya, NTT ini masih jauh di bawah. Jadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin pada provinsi ini masih sangat luas sekali gapnya. Next. Nah, kemudian indikator kesejahteraan berikutnya ada kondisi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran. Jadi secara spasial terdapat 3 kabupaten kota yang ada di Pulau Timur memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi bisa dilihat di tabel itu. Yang tertinggi pertama ada di Kota Kupang 10,9%, kemudian yang kedua ada di Kabupaten Belu 7,42%, dan ketiga terjadi di Kabupaten Kupang 4,9%. Sementara itu tingkat pengangguran terendah terdapat pada Kabupaten Manggarai Timur 2,1%. Jadi tingkat pengangguran terbuka di NTT atau TPT, tingkat pengangguran terbuka pada periode Agustus 2020 mencapai 4,28%, naik 1,14% dari periode yang sama dari tahun lalu. Jadi kenaikan pengangguran ini tercatat mencapai 40.000 orang, sehingga total pengangguran di NTT mencapai 120.000 orang, di mana jumlah pengangguran laki-laki 0,7% lebih banyak daripada perempuan. Next. Nah, karena mungkin kondisi geografis yang ada di NTT, maka salah satu indikator kesejahteraan yang dipakai ada nilai tukar nelayan. Jadi nilai tukar nelayan ini instrumen pengukuran kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima nelayan, jadi hasil panennya nelayan itu, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Jadi dalam 5 tahun terakhir, nilai tukar nelayan atau NTN di Nusa Tenggara Timur lebih besar dari 100 dan secara rata-rata mencapai 106,14. Jadi berdasarkan kondisi ini mencerminkan bahwa para nelayan di NTT mampu mencukupi kebutuhannya dan relatif sejahtera dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Bali yang memiliki rata-rata NTP sebesar 104,69 dan 103,94. Next. Nah, yang terakhir, efektivitas kebijakan makroekonomi dan pembangunan regional. Jadi pada tabel tersebut kita bisa lihat targetnya berapa dan yang terrealisasi berapa. Kita bisa melihat hampir semuanya ini ya nggak tercapai. Jadi karena adanya pandemi COVID ini mungkin
yang jadi penyebab dari indikator ekonomi yang ditargetkan sebelumnya menjadi tidak terrealisasi. Next. Baik, selanjutnya adalah tentang perkembangan dan analisis pelaksanaan APBN tingkat regional. Di sini ada alokasi APBN untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2020. NTT mendapat total alokasi dari APBN sebesar 33,75 triliun. Di antaranya terdiri dari 10,77 triliun untuk belanja dari pemerintah pusat dan sebesar 22,98 triliun dari TKDD. Penyesuaian APBN ini pada 2020 terjadi penyesuaian APBN melalui realokasi dan refocusing, di mana total belanja APBN tahun 2020 di NTT turun sebesar 4,7% dibandingkan tahun yang lalu. Alokasi APBN turun menjadi sebesar 33,75 triliun. Selain itu, dampak pandemi juga menurunkan realisasi penerimaan pajak sebesar 9,2%, sehingga hanya mencapai 2,94 triliun. Sementara realisasi belanja tercatat sebesar 97% atau sekitar 32,86 triliun, naik 1% dari tahun yang lalu. Next. Jadi ini tentang kenaikan dan penurunan APBN, alokasi APBN di NTT. Pendapatan negara ditargetkan sebesar 2,97 dan terrealisasi 2,94. Jadi meskipun pagunya turun, realisasinya secara realisasi pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu realisasi sekitar 95%, pada 2020 99%. Untuk penurunannya tidak terlalu drastis seperti yang diharapkan. Selanjutnya, next. Ini untuk pendapatan pemerintah pusat di tingkat regional. Untuk PPH sebesar 1.266 miliar, dan untuk PPN sebesar 1.006 miliar, untuk PBB sebesar 5,431 miliar, dan pajak lainnya sebesar 50,975 miliar. Untuk realisasi terendah itu pada PPH, yaitu sebesar 26%. Meskipun begitu, PPH berkontribusi paling besar secara nilai. Dan untuk kontribusi realisasi paling tinggi terdapat pada PBB, yaitu sebesar 107% dari. Selanjutnya, di sini NTT sendiri, di NTT hanya terdapat 2 jenis PNBP, yaitu PNBP lainnya dengan kode akun 423 dan pendapatan BLU. Jumlah kontribusi PNBP terbesar pada pendapatan BLU dengan 70 total realisasi PNBP. Realisasi PNBP dalam 2 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Selanjutnya, KL untuk Kepolisian Republik tertinggi, yaitu sebesar 100,18%. Sedangkan Kementerian PUPR dengan pagu terbesar hanya mampu menyerap sebesar 93,6. Dan dari keseluruhan KL hanya terdapat 2 KL
Selain itu untuk belanja per jenis belanjanya, alokasi belanja modal menjadi alokasi dengan kontribusi terbesar, yakni sebesar 3,81 triliun atau 20,86% dari total alokasi. Sedangkan untuk alokasi yang memiliki kontribusi terkecil terhadap alokasi per jenis terdapat pada belanja bantuan sosial dengan nilai 12,95 miliar atau hanya berkontribusi sebesar dan ada lagi yang perlu digarisbawahi akhir persentase akumulasi penyerapan dari tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,4% pada tahun 2020. Selanjutnya, berikut adalah tujuan alokasi TKDD. Ini adalah tujuan alokasi TKDD secara umum, yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Lalu mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Dan seterusnya. Selanjutnya, berikut adalah besaran TKDD yang diterima oleh Provinsi NTT. Tingkat kontribusi TKDD pada APBD yang masih tinggi untuk Provinsi NTT mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan NTT terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga kemandirian fiskal NTT perlu didorong. Untuk per jenis TKD-nya, yang pertama untuk DAU terdapat penurunan sebesar 7,8% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar 1,1 triliun. Penyebabnya adalah dampak kebijakan refocusing pada 2020 akibat dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk realisasinya, DAU pada tahun 2020 adalah sebesar 9,93%. Selanjutnya untuk DBH yang disalurkan ke NTT mengalami penurunan sebesar 7,9% dari tahun sebelumnya. Realisasi DBH yang disalurkan mengalami kenaikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yakni sebesar 98,8% dari alokasi yang disediakan. Lalu untuk DAK fisik, alokasi DAK fisik sebesar 2,77 triliun, mengalami penurunan 20,6% dibandingkan tahun 2019. DAK fisik di bidang kesehatan juga digunakan untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Persentase realisasi DAK fisik pada tahun 2020 sebesar 95,7%. Untuk DAK fisik ini, pengalokasiannya menunjukkan bahwa pemerintah melihat perlunya percepatan pemenuhan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar publik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, jalan, irigasi, lingkungan hidup, dan kehutanan, serta pariwisata yang merupakan sektor prioritas ekonomi NTT yang diharapkan menjadi prime mover kebangkitan ekonomi NTT ke depan pada tahun 2020. Selanjutnya untuk DAK non-fisik di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Dari jumlah tersebut, DAK non-fisik disalurkan ke NTT mencapai 3,5 triliun atau naik sebesar 125,5 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya dana desa. Dana desa dialokasikan dengan mengedepankan pemerataan dan keadilan, serta afirmasi kepala desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
penggunaan dana desa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. Alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi 3.026 desa di NTT tahun 2020 mencapai 3,06 triliun, naik sebesar 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan proporsi tambahan dari alokasi dana desa dalam APBN 2020 secara nasional. Dan ada kebijakan terkait dana desa untuk BLT desa di mana penyalurannya sebagian besar dibebankan pada penyaluran tahap 2 dan tanpa persyaratan. Penyalurannya dilaksanakan dalam 3 batch dan masing-masing tahap penyalurannya berjarak rata-rata 1 bulan. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah dana insentif daerah. Dana insentif daerah diarahkan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, penyediaan layanan publik, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, peningkatan realisasi investasi dan kegiatan ekspor, serta pengembangan pembiayaan kreatif. Pada tahun 2020 terdapat alokasi DID tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diberikan kepada kepala daerah tertentu yang berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik. Alokasi DID terbesar di NTT tahun 2020 yakni untuk Kabupaten Manggarai sebesar 57 miliar dan Kabupaten Ngada mendapat alokasi 50,2 miliar. Selanjutnya, next. Dan ini terkait cash flow APBN di tingkat regional NTT. Seperti sebelumnya pernah disinggung terkait ketergantungan APBD terhadap APBN. Sini juga berimbas sama cash flow APBN di tingkat regional NTT sejak tahun 2012 hingga 2020 masih belum dapat memenuhi belanja yang berakibat pada defisit. Sehingga kedepannya perlu lagi mendorong sumber daya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Selanjutnya, next. Selanjutnya tentang mandatory spending. Yang pertama adalah belanja pendidikan. Belanja pendidikan, Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola 35 output strategis. Di antaranya ada yang pertama output tentang KUA yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang kedua keluarga sekolah sakinah yang terbina, bimbingan perkawinan pranikah, tunjangan penyuluh agama Islam non PNS, siswa MI penerima BOS, siswa MTS penerima BOS, dan sebagainya. Output strategis pada klaster pendidikan terdapat pada Satker lingkup Kementerian Agama dengan alokasi terbesar pada alokasi strategis sarana dan prasarana madrasah yang diadakan SBSN atau SBSN sebesar 21,22 miliar. Secara keseluruhan hanya terdapat 2 output strategis yang memiliki realisasi di bawah 90%, yakni output strategis sarana dan prasarana madrasah yang diadakan atau SBSN yang terrealisasi sebesar 82% dari pagu. Penyebabnya adalah kurang maksimalnya kinerja output tersebut adalah dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan sosial yang mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami pemunduran dan pembatalan. Next. Selanjutnya adalah mandatory spending terkait belanja kesehatan. Untuk belanja kesehatan pada tahun 2020, NTT terdapat 15 output strategis untuk klaster kesehatan dengan alokasi sebesar 18,85 miliar dan terrealisasi sebesar 16,91 miliar atau sebesar 89,71%. Di antaranya outputnya adalah layanan intensifikasi eliminasi malaria
layanan pengendalian penyakit TBC tenaga kesehatan yang belum diploma 3, yang selanjutnya sampel makanan yang diperiksa, desa pangan aman, dan yang lain-lain. Pada tahun 2020 terdapat 3 output strategis klaster kesehatan yang tidak memenuhi target, diantaranya penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, yakni sebesar 99%. Yang kedua adalah pemenuhan ketersediaan alken di fasilitas kesehatan sebesar 86%. Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang belum diploma 3 yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan pada program percepatan pendidikan tenaga kesehatan yaitu sebesar 65%. Next. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah mandatory spending terkait belanja infrastruktur. Jadi 2020 output strategis klaster infrastruktur yang dikelola Satker NTT ada sebanyak 40 output dengan alokasi sebesar 3,35 triliun dan realisasi sebesar 3,21 atau 95,80%. Di antara outputnya adalah layanan pengelolaan prasarana transportasi jalan, layanan pengelolaan prasarana transportasi angkutan laut prioritas nasional, pembangunan fasilitas pelabuhan prioritas nasional, kapasitas bandar udara, layanan bandar udara, dan lain-lain. Untuk capaian output strategis klaster infrastruktur pada tahun 2020 yakni sebesar 9,98%, di mana masih terdapat 5 output strategis yang belum maksimal dan 1 output strategis yang tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Adapun penyebab kurang maksimalnya kinerja output tersebut dikarenakan adanya pergantian pejabat perbendaharaan dan keterlambatan petunjuk teknis kegiatan yang berakibat terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Next. Yang terakhir adalah terkait insentif fiskal untuk dunia usaha. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dan produktivitas sektor terdampak sehubungan dengan wabah COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif fiskal, yaitu ada 2 jenis insentif fiskal berasal dari sektor perpajakan dan sektor kepabeanan dan cukai. Kendala dari implementasi kebijakan insentif fiskal adalah ketidaktahuan masyarakat, keterbatasan kemampuan dalam bidang teknologi informasi para wajib pajak. Sedangkan untuk insentif fiskal sektor kepabeanan dan cukai di Provinsi NTT selama 2020 tidak terdapat realisasi. Tidak terdapat APBD itu merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, bagaimana realisasi komponen pendapatan APBD di NTT tahun 2020 itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,76%. Penurunan tersebut di pendapatan sebesar 3,35%. Juga dari sisi belanja secara agregat juga mengalami penurunan sebanyak 3,08 triliun rupiah yang disumbangkan dari penurunan belanja tidak langsung mencapai 57,23%. Sementara 6,71 satunya yang mengalami kenaikan yakni sebesar 296,20,77%. Next. Lalu selanjutnya mengenai pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, lalu bagaimana klasifikasi realisasi capaian target PAD pada tahun 2020 itu? Pada tabel 3 klasifikasi capaian target PAD tahun 2020,
itu sekitar ada yang berwarna krem itu 13,8 sampai 58,9%, lalu yang berwarna kuning itu 58,9 sampai 85%, dan yang berwarna orange sekitar 85 sampai 107,2%. Nah, nilai PAD ini menunjukkan tingkat kemandirian Pemda dalam membiayai pelanjanya. Semakin besar rasio PAD menunjukkan semakin rendahnya ketergantungan. Lalu bagaimana rasio PAD terhadap belanja daerah tahun 2018 sampai 2020? Dari tahun 2018 sampai 2020 ini mengalami kenaikan yang lebih baik, namun tetap mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di NTT ini memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup rendah. Pemerintah daerah di NTT hanya mampu membiayai 10,45% belanja daerah jika hanya mengandalkan dari PAD. Oke, next. Lalu pendapatan asli daerah NTT pada tahun 2020 yang terdiri atas pajak daerah, yang lalu retribusi daerah, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam tabel ini, pajak daerah ini menyumbangkan sebesar 51%, lalu retribusi daerah sebesar 10%, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 31%. Lalu belanja daerah. Yang dimaksud belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Nah, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, salah satu klasifikasi urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan konkuren. Konkuren itu mengandung makna bahwa urusan pemerintahan ini kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, yaitu meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Next. Nah, di sini terdapat pada tabel 7 mengenai rincian belanja daerah berdasarkan klasifikasi fungsi. Yaitu ada banyak mengenai ada pendidikan, kesehatan, lalu ekonomi, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, pelayanan umum, perlindungan sosial, dan perumahan dan fasilitas umum. Dari tahun 2018 sampai 2020 itu ada sedikit mengalami kenaikan dan penurunan. Lalu mengenai perkembangan BLU daerah. BLU daerah ini memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Provinsi NTT ini memiliki beberapa BLUD yang sebagian besarnya melayani layanan kesehatan. Next. Nah, secara umum porsi APBD dalam bentuk rupiah murni masih mendominasi postur belanja BLUD dari tahun 2018 hingga 2020. Lalu di sampingnya terdapat tabel 10 yang berupa analisis legal aspek pembentukan BLUD yang merinci dasar hukum operasionalisasi BLUD di NTT. Nah, analisis legal ini menyesuaikan penyusunan peraturan daerah tersebut yang dapat dilihat dari analisis legal yang meliputi analisis kelembagaan, tata kelola, SDM, dan pengendalian. Next. Lalu mengenai surplus atau defisit APBD. Nah, pada tahun 2020 ini, NTT memiliki silpa pemerintah daerah yang baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagian besar itu mengalami surplus. Rasio surplus terhadap pendapatannya sebesar 0,28%, lalu rasio surplus terhadap realisasi belanja dan dana transfer sebesar 0,46%, lalu rasio surplus terhadap PDRB sebesar 4,58%. Next. Lalu yang keenam adalah pembiayaan. Yang pertama adalah mengenai rasio pinjaman daerah terhadap total pembiayaan. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit APBD. Lalu mengenai keseimbangan primer yang digunakan untuk melihat tingkat likuiditas suatu pemerintah daerah. Semakin besar keseimbangan primer, maka semakin baik kemampuan daerah untuk membiayai defisitnya. Lalu mengenai yang ketujuh, analis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Nah, lalu berdasarkan grafik di samping, secara umum hampir semua kabupaten atau kota memiliki indeks kapasitas fiskal daerah di bawah 0,747 yang tergolong rendah dan sangat rendah. Kapasitas fiskal
kategori sedang hanya terdapat pada Provinsi NTT dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Next. Lalu mengenai perkembangan belanja wajib daerah. Dari sektor pendidikan, belanja daerah pada sektor pendidikan pada tahun 2020 sebesar 0,05 triliun. Lalu pada sektor kesehatan, belanja pada sektor kesehatan sebesar 4,28 triliun rupiah yang terdiri dari urusan kesehatan sebesar 4,10 triliun dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar 174,79 miliar. Lalu pada sektor pendidikan belanja daerah, infrastruktur daerah itu sebesar 2,26 triliun rupiah. Next. Lalu mengenai perkembangan dan analisis pelaksanaan anggaran konsolidasi APBN dan APBD. Itu berupa LRA konsolidasian. Laporan keuangan pemerintah konsolidasi disusun dengan cara mengkonsolidasi data atau informasi keuangan dalam LKPP dan LKPD. Lalu yang kedua adalah pendapatan konsolidasian. Analisis proporsi dan perbandingan di antara 4 jenis pendapatan negara konsolidasian tingkat provinsi NTT pada tahun 2020. Realisasi pendapatan transfer ini memiliki proporsi paling besar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain, yaitu sebesar 21,63 triliun rupiah dari total pendapatan konsolidasi 2020. Next. Lalu analisis perubahan penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan konsolidasian ini mencapai 3,69 triliun rupiah yang mengalami penurunan sebesar 420,31 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,11 triliun rupiah. Lalu penerimaan perpajakan ini didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai 3,69 triliun rupiah atau sebesar 99,9%, sedangkan pajak internasional sebesar 0,435 miliar rupiah atau sebesar 0,01% yang seluruhnya merupakan penerimaan pemerintah pusat. Lalu yang ketiga adalah belanja konsolidasian. Belanja pemerintahan umum atau belanja konsolidasian tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal. Lalu berdasarkan analisis proporsi dan perbandingan, pada tahun 2020 secara keseluruhan belanja pemerintah daerah di NTT lebih besar daripada belanja pemerintah pusat. Total belanja keseluruhan mencapai 41,29 triliun rupiah, di mana belanja pemerintah daerah mencapai 30,53 triliun rupiah. Next. Lalu mengenai analisis rasio belanja konsolidasi terhadap jumlah penduduk, yang menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digunakan untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah. Oke, next. Lalu yang terakhir adalah analisis dampak kebijakan fiskal agregat yang berupa LO. Yang diketahui bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB adalah 19,83%, sedangkan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB adalah 6,81%. Dengan demikian, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB tahun 2020 menurun sebesar 0,37% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan kontribusi investasi terhadap PDRB NTT menurun lebih besar, yakni mencapai 1,06% dari tahun lalu. Oke, next. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bab 6, yaitu keunggulan dan potensi ekonomi serta tantangan fiskal regional. Next. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas sektor unggulan di NTT. Next. Nah, di sini ada kuadran ya, ada 4 kuadran. Jadi kuadran pertama itu merupakan sektor unggulan atau sektor yang dia itu kontribusinya terhadap perekonomian tinggi dan juga pertumbuhannya itu juga cepat. Sedangkan kuadran kedua itu sektor potensial yang kontribusinya kecil namun pertumbuhannya itu cepat. Dan kuadran ketiga itu sektor jenuh, dia yang kontribusinya besar tapi pertumbuhannya lamban. Kemudian yang kuadran keempat itu sektor tertinggal, yaitu sektor yang pertumbuhan dan kontribusinya kecil. Next. Jadi yang akan kita bahas di sini tadi kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi kuadran pertama, kuadran 1 itu terkait dengan sektor unggulan. Jadi di NTT itu ada 2 berdasarkan kuadran tadi. Jadi ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan juga sektor jasa pendidikan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan Jamsos. Next.
Nah, jadi di sini untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian di NTT, terhadap PDRB di NTT, yaitu 18,67 triliun, yang kontribusinya itu mencapai 27,12% terhadap PDRB dan menyerap 54% dari total penduduk yang bekerja di NTT. Kemudian selanjutnya di grafik ini, grafik 6.2 itu terkait dengan NTUP atau nilai tukar usaha pertanian, itu tuh menjelaskan atau mendeskripsikan tingkat kesejahteraan dari petani. Jadi sejauh mana mereka dapat bertahan selama pandemi COVID. Jadi di sini yang warna hijau, grafik hijau itu tahun 2019 dan yang biru itu 2020. Nah, terlihat banget ya dari dampak pandemi COVID ini sangat signifikan penurunannya. Jadi, namun di sini untuk sektor peternakan yang garis warna merah dan garis warna hijau yang hortikultura itu masih agak stabil karena dia masih bertahan di atas 100. Dan yang garis kuning itu NTUP secara nasional. Next. Nah, jadi untuk sektor pertanian, walaupun tadi terjadi penurunan, namun dia tetap bisa tumbuh 0,96% pada tahun 2020. Jadi dia tuh menunjukkan bahwa resiliensi sektor pertanian itu masih unggul dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dan keunggulan dari sektor ini tidak terlepas dari potensi pertaniannya, khususnya di bidang peternakan yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian di NTT ini di keunggulan lainnya itu pada subsektor pertanian lainnya yaitu jagung, kelor, rumput laut, dan juga garam. Nah, jadi keempat komponen ini berpotensi dan memiliki kontribusi komoditas tersebut terhadap ekonomi rumah tangga NTT. Next. Kemudian di sektor perikanan dan kelautan, jadi bisa dibaca sendiri ya untuk membersihkan waktu. Jadi di sektor ini itu dia NTT itu memiliki luas laut yang cukup besar ya. Jadi dan juga potensi lestari perikanannya juga tinggi mencapai 491.700 ton, yang mana jumlah tangkapan yang diperbolehkannya hanya sebesar 393.000. Next. Kemudian untuk di sektor peternakan, nah ini salah satu sektor yang paling utama di bidang pertanian tadi. Jadi subsektor peternakan ini dia memiliki potensi padang rumput dan tegalan yang mencapai lebih dari 1 juta hektar yang mendominasi luas pertanian di NTT, dan juga dia ada di sini populasi dari peternakannya itu cukup tinggi ya, seperti babi, kuda, kerbau, sapi potong, dan kambing. Jadi peringkat nasional. Jadi dia udah populasinya tertinggi di Indonesia. Next. Kemudian yang kedua itu ada sektor jasa pendidikan dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial. Nah, jadi di sini terdapat grafik ya yang menunjukkan bahwa semakin tinggi realisasi APBN di daerah NTT, maka semakin tinggi juga pertumbuhan di sektor-sektor yang unggul tadi. Jadi terdapat korelasi yang positif antara realisasi APBN terhadap sektor-sektor tadi. Oke, jadi bisa kita lihat di situ semakin tinggi ya, semakin ke kanan nih. Kemudian sektor potensial daerah. Jadi yang kedua ada sektor potensial daerah. Next. Jadi sektor potensial daerah tadi itu yang ada di kuadran 2. Nah, jadi di NTT ini dia sektor yang sangat berpotensi itu adalah sektor pariwisata. Nah, sebagaimana karena dia merupakan sektor yang jadi prioritas Pemda yang dituangkan dalam RPJMN dan RKPD-nya. Dan pemerintah juga di sini memberikan dukungan fiskal yang nyata untuk mendukung, contohnya yang selama COVID itu booming itu kan Labuan Bajo kan, Labuan Bajo yang berada dalam KSPN Komodo. Nah ini jadi destinasi wisata yang paling diprioritaskan di Indonesia saat ini. Dan dukungan lainnya itu juga diberikan dalam bentuk hibah pariwisata. Dapat kita lihat di sini ya. Jadi dukungan fiskal pemerintah itu terhadap pengembangan KSPN Komodo itu 1,3 triliun. Kemudian pengembangan 7 destinasi pariwisata estate itu 8,75 M. Ya. Ini penggunaan dana yang 8,75 M ini itu untuk meningkatkan sarana akomodasi dan juga peningkatan kenyamanan di lokasi wisata. Next. Nah, jadi di sini bisa kita lihat realisasi hibah pariwisata dari pemerintah. Jadi pemerintah itu di masa pandemi
memberikan komposisi 70% untuk hotel atau restoran dan 30% untuk Pemda. Namun 30% tadi itu juga dialokasikan kembali untuk menunjang kegiatan pariwisata yang ada di NTT untuk program CHSE. Dan juga revitalisasi sarpras, bimtek sosialisasi, dan penerapan protokol kesehatan. Hotel dan restoran yang bisa dapat hibah ini itu mereka yang memiliki izin usaha yang masih berlaku dan bayar pajak. Next. Nah, kemudian saya akan membahas tentang tantangan fiskal regional. Selanjutnya. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat yang dianalisis melalui pendekatan FFA atau Force Field Analysis yang digunakan untuk mengetahui faktor penghambat sekaligus pendorong optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi di NTT. Jadi di sini ada dua faktor pendorong, yaitu dukungan kebijakan strategis pemerintah daerah dan ketersediaan alokasi fiskal daerah. Kemudian di faktor penghambat itu ada minimnya kehadiran investasi sebagai mesin pertumbuhan dan juga belum tersedianya ekosistem bisnis dan tata kelola yang memadai. Next. Nah, jadi di sini untuk faktor pendorong, yang pertama ada dukungan kebijakan strategis pemerintah. Jadi di sini terutama yang bagian bawah itu pembangunan pariwisata dan industri pariwisata. Yang untuk tadi untuk peningkatan pariwisata estate tadi. Jadi pemerintah ini dituangkan dalam prioritas NTT ya. Next. Kemudian faktor, nah sejalan dengan pengembangan pariwisata estate tadi yang ada 7 destinasi tadi itu dukungan akan kebutuhan bahan makanan dan minuman sebagai amenities pariwisata telah menjadi prioritas Pemprov. Nah, selain itu juga pemerintah memfokuskan pada 4 program NTT Sejahtera ini, itu tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor produk pertanian, peningkatan produksi bibit dan benih pertanian, peternakan, perikanan, dan percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja dan inovasi bidang pertanian dan pengembangan industri garam daerah. Next. Nah, kemudian adanya ketersediaan alokasi fiskal pemerintah. Jadi walaupun di masa pandemi, pemerintah tetap konsisten untuk memberikan alokasi kepada daerah NTT, yang mana bisa kita lihat di sini, di tahun 2020 sendiri, NTT itu memiliki alokasi yang lebih besar dibanding daerah lainnya ya. Dibandingkan Bali dan NTT, dibandingkan Bali dan NTB, NTT mendapatkan alokasi belanja 558,8 triliun miliar. Next. Nah, kemudian faktor pendorong lainnya itu tadi dukungan fiskal pemerintah pada sektor pariwisata, karena mengingat pariwisata tadi merupakan sektor potensial yang ada di NTT. Nah, jadi sini ini jabaran dari 1,3 triliun tadi. Next. Kemudian ada faktor penghambat. Jadi di sini yang menghambat yang pertama itu ada minimnya kehadiran investasi sebagai mesin pertumbuhan. Jadi bisa kita lihat di sini ada 4 masalah. Jadi yang pertama, investor itu ragu karena mayoritas tanah yang ada di NTT itu belum bersertifikat dan masih banyak yang statusnya itu ulayat. Jadi takut terjadi konflik kepada terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, kepastian perizinan yang relatif lama dan belum transparan. Jadi masih sering ditemukan saat investasi telah mendapatkan perizinan, namun terhambat oleh pengurusan perizinan di level pemerintah. Kemudian minimnya infrastruktur pendukung dan sistem logistik. Nah, jadi kayak seperti jalan dan itu masih minim. Jadi investor tuh agak ragu untuk investasi di sana. Kemudian juga promosinya juga, minimnya promosi potensi investasi di tingkat internasional. Jadi melimpahnya potensi investasi baik di sektor pertanian, pariwisata, namun tidak terdengar oleh investor-investor, terutama investor asing ya, karena kurangnya promosi. Next. Next. Jadi penghambat kedua itu ada sebelumnya. Nah, jadi penghambat kedua itu belum tersedianya ekosistem bisnis dan tata kelola yang memadai. Jadi di sini minimnya yang tadi yang nomor 2. Nah, jadi intervensi dan keterlibatan pemerintah daerah dan pengaturan kebijakan itu cenderung bersifat parsial dalam menciptakan ekosistem bisnis dan tata kelola. Jadi terkesan itu jadinya menyebabkan belum optimalnya produktivitas di sektor ekonomi potensial. Jadi ini
tantangan dan strategi pengembangan komoditas potensial yang ada di NTT. Jadi yang potensial itu kan ada komoditas garam, rumput laut, sapi potong, dan pariwisata. Jadi bisa dibaca sendiri di sini, jadi ada tantangan dan juga strateginya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah pemanfaatan anggaran dan realokasi APBD dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jadi, sebagai tindak lanjut penanganan COVID, itu Kemendagri dan Kementerian Keuangan itu melakukan penyesuaian target pendapatan dan penyesuaian belanja daerah yang nanti dialokasikan pada belanja tidak terduga. Nah, belanja tidak terduga ini digunakan untuk mendanai prioritas penanganan COVID-19. Di antaranya ada kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak perekonomian, terutama kelangsungan di dunia usaha di daerah. Untuk di daerah NTT itu sendiri, komponen belanja tidak terduga dalam APBD itu dimanfaatkan untuk 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk rinciannya, yang pertama di bidang sosial atau jaring pengaman sosial, itu untuk penyediaan bahan makanan pokok berupa beras pada 22 kabupaten kota, kemudian untuk belanja sosial tunai kepada masyarakat, dan bantuan sosial barang kepada masyarakat. Untuk bidang kesehatan, itu untuk pengadaan APD, peningkatan sarana dan peralatan layanan pada masyarakat, penanganan pasien COVID, pengadaan alkes, kemudian sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran COVID, dan percepatan penanganan COVID di wilayah NTT. Untuk penanganan dampak COVID yang dari belanja tidak terduga, itu untuk 6 hal, seperti pengembangan desa model di 22 kabupaten kota, program pasar murah di Kupang dan Kabupaten Sika, program tanam jagung panen sapi, pengembangan kelor dengan pemberdayaan masyarakat, program kelompok usaha bersama, dan pengembangan ekowisata dan perhutanan nasional. Dari alokasi belanja tidak terduga tadi, kan tidak semuanya terserap. Untuk belanja-belanja yang belum terserap itu secara proporsional akan dikembalikan ke OPD teknis dan kemudian dimanfaatkan untuk belanja kegiatan prioritas dengan tetap memberikan prioritas lebih dalam rangka penanganan COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Silakan. Tadi kan dijelaskan kalau salah satu daerah yang tingkat penganggurannya tinggi itu di Kota Kupang. Nah, Kota Kupang itu dia ibu kota provinsi NTT dan juga satu-satunya kota di NTT. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kok bisa Kota Kupang tuh memiliki tingkat pengangguran tertinggi? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau satu pertanyaan saja? Izin bertanya. Silahkan. Izin bertanya mengenai rasio surplus terhadap realisasi belanja dan transfer. Sesuai yang dicantumkan dalam slide ke-40, rasio surplus terhadap realisasi belanja dan transfer pada NTT itu sebesar 0,46%. Pertanyaannya, apakah besaran rasio tersebut tergolong baik atau buruk? Lalu, apa yang dapat ditunjukkan dari perhitungan rasio tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi.
Baik, kalau tidak ada, kami dari kelompok 5 izin mendiskusikan 2 pertanyaan yang telah disampaikan. Oke. Alvin, maaf suaranya masih nggak kedengeran. Tes, sudah terdengar? Sudah. Oh ya, baik. Menjawab pertanyaan dari Audika Ayu mengenai rasio surplus terhadap realisasi belanja dan dana transfer sebesar 0,46%, itu menunjukkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan penerimaan kurang baik, sehingga belum cukup untuk menanggung belanja daerah. Tadi juga diketahui bahwa tujuan dari rasio itu untuk realisasi pencairan belanja dan dana transfer. Hal ini dapat menunjukkan ekses likuiditas Pemda akibat front-loading pencairan belanja dan dana transfer yang menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi timing pencairan dana transfer, terutama pada daerah yang sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami ekses likuiditas. Terima kasih, Audikayu. Terima kasih. Selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaan Mela tentang mengapa di Kupang banyak tingkat penganggurannya tinggi. Jadi berdasarkan sumber bacaan yang kami dapat, di Kupang ini terdapat banyak atau menerima banyak migran atau terdapat urbanisasi, yang mana sebagian besar migran tersebut tidak memiliki aset. Makanya dalam tulisan tersebut disebut sebagai migran tidak beraset. Nah, karena banyaknya menerima migran, sedangkan lapangan pekerjaan bersifat tetap atau pertumbuhannya cenderung lambat, hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Kupang cenderung tinggi, kurang lebih begitu. Dan untuk tambahan, bisa juga karena misalnya karena pendataan di luar Kupang itu kurang memadai, sehingga banyak jadi seolah angkanya rendah, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Silakan kalau masih ada pertanyaan lainnya.
Silakan Lanjut. teman-teman. Ada yang, oh ya silakan. Tadi kan dijelaskan terkait analisis kesejahteraan yang melalui indikator nilai tukar nelayan. Pertanyaan saya itu, apakah nilai tukar nelayan menjadi salah satu indikator yang mesti ada atau harus ada untuk analisis tingkat kesejahteraan di wilayah yang kondisinya seperti NTT ya? Jujur saja, saya masih akan dengan istilah tersebut. Itu di setiap daerah yang kayak banyak pesisirnya mesti ada atau gimana. Terus satu lagi kalau nggak salah tadi kan dijelaskan juga sama Fahri, kalau tingkat pengangguran di NTT itu kan relatif lebih besar laki-lakinya daripada perempuan. Nah, kalau kayak gitu tuh disebabkan oleh apa ya? Biasanya kan yang lebih kerja di luar itu kan laki-laki, setahu saya ya. Biasanya kan umumnya gitu loh. Kalau kasus yang kayak di NTT ini, yang penganggurannya itu lebih besar laki-laki daripada perempuan, itu apa ada kaitannya sama budayanya juga, apa gimana? Terima kasih. Silakan. Baik, jadi terima kasih pertanyaannya Amel, bagus sekali. Jadi apakah nilai tukar nelayan itu salah satu indikator yang mesti ada untuk analisis kesejahteraan untuk kondisi wilayah yang seperti NTT gitu. Nah, jadi sebenarnya namanya nilai tukar petani. Jadi NTN tadi kan nilai tukar nelayan. Nah, sebenarnya saya juga masih asing dengan istilah ini. Saya juga baru tahu setelah mendapatkan tes ini ya. Untuk NTN dan NTP yang menjadi metodologi pengukuran untuk kesejahteraan. Nah, apakah ini wajib? Sejauh ini kami belum menemukan ada informasi yang lebih lanjut mengenai wajib atau tidaknya. Namun NTN dan NTP ini BPS untuk mengukur kesejahteraan. Jadi mungkin kalau untuk mengenai yang berikutnya, tadi pertanyaannya mengenai mengapa pengangguran laki-laki itu lebih banyak ya. Jadi setelah kami cari tahu, jadi laki-laki dan perempuan di NTT itu kebanyakan laki-laki ya. Jadi, nah pada tahun 2019 sendiri, angkatan kerja untuk laki-laki itu ada di kisaran 113.641 orang. Untuk perempuan, kisarannya hanya di 76.105 orang. Jadi ada beberapa gap ya. Nah, menurut kami, kenapa pengangguran laki-laki lebih besar itu karena secara populasi saja kan sudah sangat berbeda jauh. Nah, makanya karena perbedaan atau gap populasi antara laki-laki dan perempuan ini berbeda, makanya pengangguran dari laki-laki itu mungkin mungkin. Baik, terima kasih. Masih ada banyak hal yang bisa didalami ya, ditanyakan. Silakan kalau ada.
Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Nih sambil nunggu waktu inilah, sambil ngisi waktu. Ini yang di slide berapa ya? Di slide 15 ya, yang kemiskinan ini kan berhasil diturunkan 0,39. Kemudian adanya pandemi menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah ya. Nah, ini apabila dibandingkan, ini kan kalau di indikator lain itu kan dibandingkan dengan provinsi lain di Bali Nusa ya. Kemudian bila dibandingkan dengan Bali Nusa, kemiskinannya itu apakah relatif lebih besar secara persentase, kemudian bila dibandingkan secara nasional itu seperti apa gitu, apakah lebih besar atau lebih kecil, kemudian penambahannya juga bertambah semakin banyak atau enggak. Itu di kajian fiskal regional ini disajikan enggak datanya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang rasio ketimpangan ini ya, yang ini kan kalau kita ketahui ya, yang rasio ketimpangan yang rasio gini. Nah, kalau yang kita ketahui kan di antara ketiga provinsi di Bali Nusa ini kan yang paling sejahtera itu kan Bali ya. Nah, ini dari sisi ketimpangan itu, kenapa NTT yang ketimpangannya itu paling rendah itu? Mungkin bisa dijelaskan kenapa itu. Kemudian kalau secara nasional itu apakah tergolong rendah atau enggak NTT? Silakan ya dijawab ya. Baik, dari kelompok 5 izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Ya,
Baik Pak, mohon izin menjawab Pak. Jadi setelah kami berdiskusi sedikit di grup kelompok kami mengenai pertanyaan Bapak tuh, jadi pertama saya ingin menjawab mengenai rasio Gini dulu ya Pak ya. Jadi setelah saya cari tahu, rasio Gini Indonesia pada September 2020 itu 0,385. Sedangkan di NTT nasional, rasio Gini yang ada di NTT itu jauh lebih rendah dibanding nasional, yang mana artinya tingkat distribusi pendapatan antara si kaya dan yang si miskin itu tidak terlalu rata. Nah, kemudian mengenai perbandingannya dengan Bali dan Nusa Tenggara Barat itu, mengapa rasio Gini yang ada di Provinsi Bali lebih besar dibanding Provinsi NTT itu, karena mungkin kondisi yang ada di Bali dan NTT itu berbeda. Nah, mungkin di Bali itu karena sudah lebih maju, menurut analisis kami Pak, karena sudah lebih maju, makanya jenis pekerjaan yang ada di Bali itu lebih berat, yang banyak pula yang dihasilkan dari setiap jenis pekerjaan tersebut. Nah, jadi karena banyaknya jenis pendapatan dan banyaknya jenis pekerjaan itu, maka datanya itu mungkin sangat tersebar. Jadi mungkin akan ditambahin sedikit oleh teman kelompok saya, Pak. Mohon maaf, Hasbi, belum kedengaran suaranya. Terkait dengan yang saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa Pemda NTT bergantung, anggarannya juga masih bergantung pada APBN sendiri. Lalu jumlah pendapatannya juga masih jauh lebih rendah dari Bali. Selain itu, pendapatan pariwisata untuk NTT sendiri masih terfokus untuk kota-kota tertentu saja dibandingkan Bali. Saja. Oleh karena itu, gini untuk suaranya hilang-hilang.
Oke, Hasbi, gimana? Udah cukup jawabannya? Cukup, Pak. Oke. Sebenarnya ini aja ya, saya ingin tahu aja sih di yang tadi kemiskinan itu, karena dari sisi ekonomi kan NTT itu salah satu yang cukup tertinggal ya dari sisi kesejahteraan ya, relatif tertinggal dibanding provinsi-provinsi yang lain, apakah itu tingkat kemiskinan, kemudian pengangguran dan sebagainya. Nah, sebenarnya by data itu saya pengen tahu apakah di NTT itu di tahun 2000, karena di tahun-tahun sebelumnya NTT itu relatif tinggi ya tingkat kemiskinannya. Itu apakah di tahun 2020 itu apakah masih lebih tinggi dibanding provinsi lainnya di Indonesia secara rata-rata, kemudian apakah penambahannya itu banyak. Nah, ini sebenarnya kalau di KFR ini disajikan itu mungkin bisa jadi gambaran posisi NTT di tahun 2020 itu bagaimana. Nah, nanti mungkin bisa dicari ya teman-teman ya untuk informasi. Kemudian yang ini rasio Gini ya, rasio Gini itu menggambarkan tingkat ketimpangan ya teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi kalau tingkat ketimpangannya itu tidak ada itu 0. Kemudian kalau tingkat ketimpangan tertinggi itu 1 ya. Jadi kalau 0 itu pendapatan rata semua. Kalau 1 itu ketimpangannya itu sangat tinggi ya, tertinggi. Jadi antara si kaya dengan si miskin itu sangat timpang. Nah, Indonesia sendiri tadi dikatakan 0,385 ya. Sebenarnya dari berbagai literatur itu tingkat ketimpangan itu dikatakan relatif parah ya. Parah itu kalau sudah di atas 0,4. Jadi sebenarnya Indonesia itu beberapa tahun lalu hampir mendekati timpangannya itu parah ya. Dia hampir mendekati 0,4, tapi beberapa tahun belakangan ini sudah berhasil diturunkan. Nah, kemudian kenapa tadi di NTT ya, sebenarnya NTT itu ketika ketimpangannya itu relatif rendah dibanding provinsi yang lain ini karena pendapatannya rendah dan yang golongan kayanya itu tidak terlalu banyak. Jadi yang kaya itu tidak kaya banget, yang miskin ya rata miskin ya, maksudnya yang golongan ekonomi menengah bawah itu rata. Jadi mengapa ketimpangannya itu relatif rendah dibanding provinsi yang lain. Sedangkan mungkin tadi yang dicontohkan Bali itu karena yaitu ekonomi sudah berkembang luas, yang kayak pemilik hotel atau pemilik area-area pariwisata itu kan kaya-kaya banget, sedangkan tingkat untuk tenaga kerjanya relatif menengah bawah, jadi ketimpangan di Bali itu lebih tinggi gitu dibanding NTT. Kemudian tadi ada pertanyaan bagus ya dari Melia ya. Kalau tadi yang Melati sama Audira sudah dijawab ya. Kemudian kalau Melia nilai tukar nelayan apakah wajib atau tidak? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN itu ada beberapa indikator ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM itu kan mulai masuk di beberapa tahun belakang ini ya, IPM, rasio Gini. Nah ini indeks nilai tukar nelayan itu tidak ada. Jadi sifatnya ini kalau dari indikator yang wajib ada di APBN, kalau nanti di breakdown ke tiap daerah, sebenarnya tidak wajib ya. Ini untuk memperkaya analisis dan bahan masukan dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing pemerintah daerah seperti itu. Kemudian mengapa pengangguran lebih banyak laki-lakinya ya? Tadi sudah dijawab dari sisi angkatan kerja lebih banyak laki-laki. Kemudian mungkin ini asumsi saya saja ya, di struktur lapangan kerja di NTT itu lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan, misalnya tentang kerajinan itu ya konsongket, terus kemudian ekonomi kreatif itu di NTT kan lebih banyak mengandalkan tenaga perempuan ya dibanding laki-laki, itu yang mungkin menyebabkan pengangguran di NTT itu lebih banyak laki-lakinya seperti itu. Saya kira demikian ya, waktu sudah habis untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya, tetap masuk ya, berarti pertemuan ke-7 seperti tadi saya sampaikan akan pengukuran kinerja nanti saya sendiri, kemudian kuis
ikut serentak yang tanggal 29 40 menit, jadi yang pertemuan ke-7 60 menit. Demikian teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 5 ya, kelompoknya siapa ini tadi, Fahri ya, dan kawan-kawan. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipasinya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Pak. Elif ya. Parah. Galak nih kau nantang ya aku gak. Dia udah nggak sopan ya sekarang ya. Tapi Ya marahin aja, Fahri. Foto siapa tuh di belakang tuh backgroundmu? baca. Perkenalkan. Ya Allah. Gila, aku tadi sopan gak sih ngomong babi tadi? Ya, kamu tuh nyebutnya malah neken loh gitu. Babi.